A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di pertemuan pekan lalu kita sudah belajar 3 masalah terbesar yang tersembunyi untuk umat Islam, khususnya pemuda. Kenapa ini perlu diketahui? Karena apa kemarin? Pemuda itu penerus. Maka Rasulullah SAW bersabda, zaman itu nanti dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama adalah fase kenabian, dan itu ditutup dengan ku, karena beliau adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman. Nah, setelah fase kenabian tutup, maka masuk ke fase kedua, yaitu fase yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu fase di mana nabi sudah tidak ada, tapi segala macam konsep pemerintahan, segala macam konsep peradaban itu masih mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di fase Khulafaur Rasyidin ini yang terkenal itu ada 4 khalifahnya. Yang pertama, Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Yang kedua, Umar bin Khattab memimpin selama 12 atau 13 tahun. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan memimpin selama 10 tahun. Dan yang terakhir namanya Ali bin Abu Thalib memimpin kurang lebih 4-5 tahun. Dan di beberapa riwayat lain dikatakan sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang kelima itu Hasan bin Ali, yang tidak sampai 1 atau 2 tahun. Karena setelah itu peradaban Islam atau umat Islam itu pecah menjadi 2 pemimpin, yang dimana satu dipimpin oleh Muawiyah, yang satu dipimpin oleh Hasan. Nah, setelah itu Hasan datang kepada Muawiyah dan melepaskan gelar kekhalifahannya, maka khalifah diambil oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, disitulah masuk ke fase ketiga, yaitu fase yang menggigit bahasanya. Fase yang menggigit itu apa? Jadi masih dipimpin dengan syariat Islam, hanya saja pergantian pemimpinnya itu berdasarkan garis keturunan. Nah, itu fase yang menggigit. Jadi di luar keturunannya Muawiyah itu tak bisa memimpin. Awal mulanya fase itu muncul karena saat Muawiyah mau turun dari jabatan khalifahnya, itu masyarakatnya mengatakan, jangan kasih kami pemimpin kecuali dari keturunanmu. Maka akhirnya muncullah anaknya Muawiyah dan seterusnya. Dan itu menjadi yang dikenal Bani Umayyah. Kalau teman-teman pernah main namanya Trikingdom di game online ataupun offline, Trikingdom yang sesungguhnya itu adalah Bani Umayyah, yang setelah itu dilanjutkan Bani Abbasiyah, yang terakhir ditutup dengan Bani Utsmani, atau Khalifah Utsmani. Di mana yang Khalifah Utsmani yang terkenal itu ada Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau di Abbasiyah itu ada Harun Ar-Rasyid. Kalau yang transisi ada Umar bin Abdul Aziz, kayak begitu. Nah, itu fase yang menggigit. Nah, setelah fase itu ditutup dengan runtuhnya Daulah Utsmani tahun 1924 Masehi, maka muncul fase baru yang namanya fase
Kalau saya lebih senang menamakan ini adalah demokrasi yang seperti sekarang. Syariat mulai ditinggalkan, cara memilih pemimpin udah acak-acakan. Nah, ini fase kita sekarang. Nah, setelah fase ini teman-teman, di fase terakhir sebelum terjadi kiamat itu adalah fase kebangkitan, di mana kepemimpinan kembali lagi seperti zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin. Dan itu pemimpin terakhir kita adalah Imam Mahdi. Nah, setelah Imam Mahdi, maka Nabi diam, artinya dunia udah ditutup dan akhirnya kiamat itu terjadi. Nah, saat dari fase keempat mau menuju fase kelima, fase crazy mau menuju fase fase keislaman lagi, kebangkitan Islam kalau kita lebih sering menyebutnya, maka di situ akan ada penentu-penentunya. Maka perkataan yang lebih tepat adalah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, pertanyaannya adalah di masa kebangkitan Islam nanti siapa orangnya? Kitakah itu, atau anak keturunan kita, atau bahkan tidak ada sama sekali yang terkait dengan kita? Karena kalau udah masuk ke fase kebangkitan Islam, kita ada di jalurnya Imam Mahdi, berbaiat kepada Imam Mahdi, dan bersama Nabi Isa alaihissalam, insya Allah itu adalah orang yang memiliki iman yang baik, yang semoga wafatnya nanti kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu Nabi dan para sahabatnya. Nah, itu fasenya teman-teman. Nah, kita ini udah ada di fase transisi, mau penghujung zaman. Apa sih cirinya? Dulu ada sabda Nabi SAW menyampaikan bahwasanya umatku ini akan dibangkitkan setiap 100 tahun. Kalau kita hitung 100 tahun itu, tiap 100 tahun itu dimunculkan pemimpin-pemimpin hebat. Kalau kita hitung dari zaman Muhammad Al-Fatih 1453, maka tambah 100 terus. Tapi kalau kita hitung dari runtuhnya Daulah Utsmani, di mana pemimpin waktu itu masih menerapkan syariat Islam, maka 1924 kalau ditambahkan 100 tahun itu 2024. Maka fasenya ini kurang lebih di fase-fase kita. Kalau saya meyakini bahwasanya anak kita nanti itu adalah generasi terakhir yang sempat mimpin. Maksudnya teman-teman, anak kita nanti ini generasi terakhir yang sempat mimpin. Habis itu ada lagi generasi setelahnya. Nah, tapi itu udah sampai muda-muda udah selesai. Kalau dia punya iman langsung meninggal, kalau enggak dia nyaksikan kiamat. Kayak gitu. Itu keyakinan saya, kayak gitu. Karena dari beberapa riwayat dan hadis yang saya baca menunjukkan bahwasanya kita ini semakin condong kepada hari akhir. Nabi SAW bersabda apa? Umatku itu hidup di dunia itu sehari ditambah setengah. Di surat Sajadah, 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Maka 1,5 hari itu berarti 1500 tahun. Hitungannya kapan? Hitungannya semenjak Nabi itu lahir. Kan Nabi mensabdakan umatku itu 1 tambah setengah. Hitungnya semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti di saat Nabi usia 40 tahun. Nah, kalau kita hitung dari hijriyahnya, kita udah masuk ke 1446 hijriyah. Berarti kalau sampai 1500 kurang lebih cuman 44 tahun. Tapi teman-teman, hijriyah itu muncul kapan? Hijriyah itu muncul saat sudah pindah ke Madinah. Berarti ada tambahan 13 tahun fase Mekah. Berarti 1446 ditambah 13 itu 1459. Berarti kurang lebih 41 tahun lagi waktu kita. Maka jangan heran Saudi punya 2030, Indonesia punya 2045, dan hitungan-hitungan itu semuanya ternyata sesuai dengan hadis Nabi SAW. Makanya abang sampaikan 3 masalah terbesar umat Islam ini, terutama pemuda, itu wajib sekali kita tahu, wajib sekali kita paham, dan wajib sekali kita praktekkan. Karena kalau kita ngabaikan ini, maka kita di akhir nanti hanya akan ada 2 golongan. Satu golongan orang mukmin,
Yang satu golongan orang kafir yang campur sama munafik, campur sama semua-semuanya. Nah, kalau kita tidak pegang nih 3 hal ini yang kita pelajari nanti, maka kemungkinan besar kita akan masuk ke golongan yang kiri. Bukan ashabul yamin, bukan golongan kanan. Apa yang pertama kemarin? Masalah pemuda ini. Umat Islam sudah banyak yang tidak cermat. Apa yang membuat dia tidak cermat? Dia sudah terjerumus dengan perkara riba. Sudah terjerumus dengan perkara riba. Perkara riba yang parahnya, dia mulai main hutang kredit. Yang parahnya apa? Dia udah main hutang yang ditambah-tambahkan. Yang parahnya apa? Dia udah transaksi dengan yang tidak benar caranya. Nah, yang agak normal-normalnya apa perkara riba ini? Senormal-normalnya perkara riba yang kita kena adalah kita masih memakai mata uang kertas, baik itu rupiah, baik itu ringgit, real, dan seterusnya, dan ada yang baru lagi bridge nanti, itu semuanya masih unsur riba. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Karena uang yang disebutkan dalam Islam itu, uang itu punya nilai, punya harga yang sesungguhnya. Maka mata uang kertas itu kalau kita robek itu tidak ada nilainya. Tapi kalau emas kita patahkan 2, punya nilai setengah emas dan setengah emas. Kambing kita sembelih masih punya nilai enggak? Masih, kambing tetap namanya. Tapi yang kita bilang uang, kalau dirobek dia jadi kertas, bukan jadi uang. Berubah di nilainya. Nah, itulah riba yang tersembunyi, teman-teman semuanya. Selanjutnya kemarin kita ada bahas juga masalahnya kita sebagai pemuda dan umat Islam ini, kita menjadi orang yang pelit. Yang parahnya kita boros untuk hal-hal yang tidak penting. Boros itu temannya setan. Pelit juga itu temannya setan. Maka untuk menghadapi itu, untuk mentamingi diri kita tentang hal itu adalah disuruh banyak-banyak bersedekah, infak, ya, berzakat, infak, dan sedekah. Maka teman-teman semuanya, niatkan yang kuat dalam hati kita supaya apa? Setidaknya selama hidup di dunia ini, sebelum mati, kita itu minimal pernah zakat. Pernah apa? Zakat. Sebelum mati itu harus pernah zakat. Abang yakin di sini dan termasuk abang belum pernah zakat kita. Padahal zakat itu rukun Islam. Makanya teman-teman, kalau orang Islam ini faham rukun Islam, seharusnya orang Islam itu kaya, tak ada yang miskin. Loh kenapa? Karena rukun Islam menuntut kita untuk kaya. Kaya dalam hal apa? Ya kaya dalam pemikiran, kaya dalam harta, kaya dalam perasaan. Maksudnya gimana, Bang? Di rukun Islam yang soal zakat, yang soal haji, itu membutuhkan biaya. Kalau haji tak ada biaya, itu membutuhkan kerja keras. Maka kalau orang udah kerja keras, pasti punya hasilnya. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak kerja keras, maka dia udah hilang rukun Islamnya. Paham enggak, teman-teman? Maka jangan sampai di hati teman-teman tuh mau haji aja takut. Malu kalau misalkan disebutkan, semoga kau haji tahun depannya, mau bilang amin ya takut. Itu mengecilkan Allah, teman-teman. Apalagi perkara cuma dibilang, semoga kau umrah tahun depannya, mau bilang amin takut. Umrah itu lebih kecil lagi dari haji. Apa yang tidak bisa buat Allah? Betul nggak? Maka teman-teman semua jangan pernah mengecilkan Allah dengan muncul keraguan. Emang bisa ya aku haji tahun depan? Bisa kalau Allah mau. Emang bisa ya aku umrah tahun depan? Bisa kalau Allah mau. Pekan depan pun bisa kalau Allah mau. Maka kemarin abang senang ada beberapa dari teman-teman yang chat, Bang gimana bang cara buat paspor? Buat paspor saja takut. Dengan alasan, emang mungkin pergi nak ya tahun depannya. Ini kan 10 tahun, sayang lah kalau udah dibuat 10 tahun tidak kemana-mana. Kau ngecilkan Allah. 10 tahun itu waktu yang panjang. Kau pikir Allah tidak mampu buat kau keluar dari Indonesia nih. Paham teman-teman?
Ya, jadi jangan sampai orang Islam kehilangan rukun Islamnya, lupa haji, lupa zakat. Malah sibuk boros menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Nengok boneka lucu sedikit beli. Boneka kecil itu dibeli 5 juta. Itu namanya 5 huruf. Tolol. Biar tahu kalian tuh yang beli-beli labubu tuh. Tolol. Ngapain beli 5 juta? Kalau itu dijadikan nasi kotak, dapat berapa nasi kotak? Berapa banyak orang miskin yang bisa kita kasih makan? 500. Nah, tukang cateringnya tahu. Amin. Oke, jadi jangan pernah pelit. Itu pelajaran yang kedua masanya. Nah, yang ketiga sekarang itu di surat An-Nahl ayat 114. Surat ke-6 16. Keliru enggak, Bang? Ayat ke-114. Ini insya Allah semoga bisa dapat sedikit detail. Kalau detail sekali tidak mungkin, malam nanti kita. Apa itu? Maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oke, abang ambil dari yang bawah dulu. Kalau kamu menyembah Allah, kepadanya itu kan kepada Allah. Pertanyaannya, kalian semua nyembah Allah enggak? Kalian semua nyembah Allah enggak? Oke. Kalau kalian nyembah Allah, maka kalimat sebelumnya harusnya kalian lakukan. Apa itu? Syukuri nikmat Allah. Kalau kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti salah cara kalian nyembah Allahnya. Kalau kita masih kurang bersyukur, berarti salah cara kita sholatnya. Perbaiki lagi. Nanti kita cari waktu belajar sholat betul-betul. Karena kemarin kita baru belajar jamak, baru belajar qasar. Tapi kalau kita mau belajar sholat pun harus jalan-jalan keluar lagi, kelamaan nanti. Nanti insya Allah kita carikan sholatnya. Dari wudhu. Supaya wudhu tuh tidak ada saling tuduh-tuduh lagi dah. Oh itu ngapa tuh? Basuh kepalanya cuma sekali. Itu ngapa tuh? Tada ngorek-ngorek hidung atau segala macam. Banyak cara wudhu tuh. Nanti kita belajar. Jadi kalau kita benar nyembah Allah, seharusnya kita bersyukur. Oke? Maka orang sering bilang kayak gini, sebenarnya yang berkurang itu atau yang sedikit itu bukan hartamu, tapi yang sedikit itu rasa syukurnya. Ada duit ngeluh, tak ada duit lebih ngeluh lagi. Yang tidak ada tuh bukan hartanya, tapi yang tidak ada tuh syukurnya. Hari ini punya sepeda ngeluh, capek, bengkol katanya. Habis itu ada motor ngeluh, panas katanya. Ada mobil masih ngeluh juga karena pintunya masih 4. Ada mobil yang pintunya 2 masih ngeluh juga, atapnya tidak bisa dibuka. Anak kebengak tadi katanya panas, kalau udah ada mobil atap 2 pengen yang atapnya dibuka, atap 2, pintu 2 yang pengen yang atapnya dibuka. Itu kan 5 huruf. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi bukan hartanya yang kurang, tapi syukurnya yang hilang. Oke? Nah, terus naikkan lagi kalimat sebelumnya. Maka makanlah makanan yang ada 2 poin di situ. Yang satu poinnya halal, yang kedua poinnya, nah jadi halal toyib. Maka ada yang bilang halalan toyiban. Nah itu harus komplit, jangan halal to. Nah, maka saya senang nih ada beberapa dari kita yang lagi nyoba makan makanan yang halalan toyiban. Apa tuh? Yang jauh-jauh dari santan, jauh-jauh dari minyak, jauh-jauh dari gula. Itu makanan yang halalan toyiban. Tapi bukan berarti jauh dari minyak, dari santan, jauh dari gula, tapi babi rebus yang dimakan tetap haram. Paham? Ngerti teman-teman ya? Oke, walaupun itu dapat dari infak orang kan, tak bisa. Tetap haram.
Oh iya, bicara soal infak. Orang kata ada ya. Alhamdulillah tadi teman-teman, senang sekali rasanya saya. Tasya enggak ada kan? Tasya itu pulang tuh kayaknya langsung action dan langsung ada yang transfer ke rekening kita itu senilai Rp10.000. Langsung transfer senilai Rp10.000. Semoga Allah balas yang transfer itu dengan kebaikan, pahala berlipat, habis itu dia dapat 10 juta gitu ya. Dan yang bikin saya malu tuh kenapa yang menang duluan ini Tasya, yang anak SMA. Yang kuliah-kuliah tuh kayaknya 10.000 kok berat. Si Tasya ini anak SMA, modal chat nggak tahu lagi gimana caranya, dia dapat 10.000 tuh untuk bebaskan lahan kita yang di belakang. Semoga Allah mudahkan, Allah ridho dengan niat baik kita. Maka yuk, nanti abang kirim ke grup lah, insyaallah. Alhamdulillah hari ini yang dapat Tasya total 10.000. Nanti yang lain semoga bisa balapan di situ untuk beramal soleh supaya jadi tabungan untuk wafat. Tadi kalau memang kita belum bisa infak, maka ngajak orang untuk infak itu insyaallah kebagian pahalanya juga gitu. Anak SMA langsung dapat 10.000 untuk bantu bebasin lahan yang kita butuhkan sekitar 400-500 juta. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau itu rezeki kita, Allah mudahkan. Tapi tidak cukup dengan amin kalau kata Ustaz Adi Hidayat kan, harus tetap ikhtiar kita. Kayak gitu. Oke, jadi balik tadi soal makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Nah, sebelum kita bahas ini dua hal ya. Dua hal ini kok dibahas detail, kita bisa buat pembelajaran ini nginep di hotel 2 malam. Kita sedikit ngomong yang thayyib dulu. Halal nanti agak panjang abang bahas soalnya. Kita ngomong sedikit yang thayyib dulu, yang baik dulu. Jadi teman-teman, coba sekarang kita sebagai umat Islam mulai peka sedikit lah tentang pelajaran kesehatan. Sekarang udah banyak tuh muncul dokter-dokter yang jujur. Bukan berarti saya bilang yang lain tidak jujur gitu, bukan. Maksud saya dokter-dokter yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan benar-benar meneliti. Afwan sekali, sekarang itu banyak sarjana, apapun jurusannya saya katakan ya, tidak hanya dokter. Sekarang itu banyak sarjana, apapun jurusannya, mereka itu sarjana textbook. Ngerti sarjana textbook enggak? Jadi kalau misalkan di buku dia baca ini adalah spatula, maka dia bilang ini spatula. Padahal saat tutupnya dibuka nulis ini spidol. Banyak sarjana tuh sekarang gitu. Di buku dan jurnal dia dikatakan ini spatula, maka dibilang ini spatula. Padahal buku dan jurnal itu, daftar pustakanya, referensinya itu orang-orang yang mungkin beberapa orang-orang tak sholat. Sedangkan dibilang 2 rakaat sebelum sholat, atau dibilang sholat witir itu sama dengan infak unta merah, dia tak percaya. Padahal itu kalau dilihat daftar pustakanya, itu dari sahabat yang terus diturunkan oleh perawi-perawi hadis, yang itu semuanya terjaga kejujurannya. Hadis itu kalau ada perawinya atau riwayatnya atau sanadnya yang cacat ya dikit, maka dia tidak bisa diterima. Nah banyak sekarang sarjana-sarjana itu yang textbook, maka dia tidak mau lihat betul ini benar-benar spidol atau spatula, paham tidak? Maka gampang kemarin kita pas di COVID kan tuh kan, tidak ada yang mau lihat betul. Dulu waktu zaman Bu Siti Fadilah mau di flu burung kan gagal karena diteliti sama Bu Siti Fadilah. Sekarang mau di COVID kan gampang. Ini ada info lagi, Desember katanya mulai mau dimainkan lagi pandemi baru. Kita tidak tahu, kita berlindung ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, ayo coba pelajari lagi tentang kesehatan. Banyak ternyata hasil-hasil penelitian itu yang menyimpang, baru-baru ditemukan. Salah satu contoh lah ya, penyakit jantung ya. Kolesterol itu larinya kemana? Jantung ya.
koreksi kalau saya salah, penyakit jantung itu yang disalahkan itu kolesterol. Oke? Yang disalahkan itu kolesterol. Ternyata dulu itu sempat ada jurnal, ada baru dibahas sama dokter siapa saya lupa, ada jurnal yang menuliskan bahwasanya jantung itu penyebabnya adalah gula. Lalu jurnal itu viral sehingga ada salah satu pedagang gula yang sepi order. Maka pedagang gula ini nyari ilmuwan lain, dibayar untuk buat jurnal tandingan yang mengatakan bahwa penyebab jantung itu kolesterol. Tapi ceritanya gini, saya kasih analogi gini, antara gula sama kolesterol nih. Ya nggak ada yang keliru, tapi POV-nya diubah kayak gitu sama pedagang itu. Saya kasih contoh gini, kalau kita jalan di tol apa nih namanya nih, tol 2, itu kan banyak truk. Nah banyak truk jalan di situ, maka macetlah tol tuh. Jadi truk itu kolesterol itu diibaratkan truk, maka macet di situ. Kalau kebanyakan kolesterol macet di situ. Tapi sesungguhnya di tol itu tuh, kalau yang di turunannya perempatannya itu dibuang, maka kemungkinan akan berkurang kemacetannya. Kalau misalkan di jalanan ujungnya lagi sana itu tidak ada jalan berlubang, maka akan berkurang kemacetannya. Nah, gula itu lubang-lubang jalanan itu, paham enggak? Jadi yang jalan itu kolesterol, tapi macet, kehambat karena gulanya itu udah ngerusak salurannya. Paham enggak teman-teman? Nah, seperti itu loh. Maka kita yuk belajar lagi yang benar gitu. Bahkan siapapun lah yang punya ilmunya, ayo coba dicari. Karena ngomong tentang makanan yang baik ini penting sekali buat kita umat Islam supaya apa? Supaya ndak mati muda, supaya ndak sakit-sakitan. Saya nih udah kadung terlalu banyak penyakitnya karena makanannya acak-acakan. Semua jenis unsur di badan saya ini udah pernah penyakitan gitu. Gigi hancur, mata minus, hidung tak sembuh-sembuh pileknya, kulit pernah gatal-gatal ganti kulit dan segala macam, kepala vertigo, apa lagi lah, lengkap dah. Itu efek karena kita tidak makan makanan yang baik. Nah sekarang kita bahas yang sebelumnya, yaitu makan makanan yang halal. Kenapa kita harus makan makanan yang halal teman-teman semuanya? Karena Nabi itu pernah bersabda, tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Apa sangkut pautnya makanan sama doa nih? Maka kita buka dulu. Nabi pernah bersabda, Nabi SAW bersabda, tidaklah mengubah suatu takdir melainkan doa. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa itu? Sahabat. Apa yang terkenal dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa? Manah. Dia bisa manahkan 3 arrow langsung. Raffi kemarin nyoba 1 arrow ya pening. Ini 3 arrow langsung. Luka lagi. Dia bisa manahkan 3 arrow langsung. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang menaklukkan Persia, yang mimpin penaklukan Persia. Dia pernah, di hadis ini disampaikan, dia pernah ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar doa saya terkabul." Maka Nabi SAW menjawab, "Perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan." Maka teman-teman, saat kita memperbaiki makanan kita dengan makanan yang halal, salah satu fadilahnya, doa kita tuh tembus langit. Sekarang kenapa doa kita masih nyangkut, pending, lama sampainya, lama diwujudkannya di dunia? Karena apa? Karena mungkin makanan kita tuh masih banyak yang tidak halal. Karena yang sering kita cari soal makan nih, itu apa sih? Yang pertama enak, ya kan? Yang kedua murah, yang ketiga kenyang, banyak. Sebenarnya bukan kenyang. Kalau saya lebih detailkan lagi itu
banyak, bukan kenyang. Karena gini teman-teman, ngomong soal kenyang sama banyak ini, semenjak belajar lagi tentang makanan, tentang apa yang dibutuhkan badan kita, maka kenyang itu sebenarnya sederhana. 3 butir telur itu udah cukup untuk hidup sehari, beraktivitas. Nah, itu kenyang. Tapi kalau banyak, nasi sebakul pun biasanya kurang. Banyak. Paham teman-teman ya? Nah, yang kita sering makan itu yang enak, yang murah, yang banyak. Coba lihat di surat Abasa, surat ke-80 ayat 24. Allah pun berfirman, surat Abasa 80 ayat 24. Apa? Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Oke, maka hendaklah manusia itu perhatikan makanannya. Allah tuh perintahkan, perhatikan makanannya. Balik ke surat yang tadi, berarti makanannya harus halal, harus toyib. Nah, sekarang kita sama-sama belajar yang halal ya dulu. Yang toyib pelan-pelan, yang mau belajar makan toyib, ayo. Yang masih belum bisa, masih pingin memuaskan lidah, monggo enggak apa-apa. Karena lapar itu kan kalau abang bilang dibagi 2, ada lapar perut, ada lapar mulut. Nah, yang masih mau memuaskan lapar mulut, enggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya memuaskan lapar mulutnya dengan yang halal. Nah, kalau bisa udah puaskan yang lapar perut ya, jangan sampai salah memuaskan. Oke, jadi disuruh perhatikan makanan. Nah, kita sering dengar yang haram itu biasa apa sih? Coba sebutkan sama abang. Yang haram apa? Sebutkan makanan yang haram apa? Babi itu pasti top of mind tuh, babi kalau udah haram tuh, iya kan? Hebat babi nge-branding di situ. Babi haram. Habis itu anjing. Anjing tadi udah. Apa? Melata, bertaring. Habis itu bercakar. Amfibi. Iya, mau minum darah haram. Apa? Itu nanti kita detailkan lagi ke pembahasan ininya. Oke, itu tadi beberapa teman-teman udah sebutkan makanan-makanan yang haram. Tapi karena top of mind-nya tadi babi, ya. Di babi ya ini kita belum selesai loh, teman-teman. Kita belum ngomong yang tadi bertaring, yang hidup di 2 alam, yang melata dan segala macam. Di babi ya kita belum selesai. Ternyata babi ini banyak penjelmaannya. Oke? Babi itu, nih ya teman-teman ya. Babi itu ini kalau nampilkan enak sebenarnya. Abang bacain beberapa. Babi itu bisa masuk ke irisan bakso, bisa masuk ke keju, bisa masuk ke insulin, bisa masuk ke sosis, bisa masuk ke sop kikil, gelantin, sikat gigi, kaulah. Habis itu tas, sepatu, dompet. Abang tuh punya kawan tuh namanya Bang Napi, pernah dapat oleh-oleh sepatu Adidas dari Italia apa Jerman gitu. Tapi pas sampai di Indonesia dibuang sama dia. Karena apa? Karena kulitnya dari kulit babi. Lalu ada obat-obatan, vitamin. Nah, ini banyak nih. Kuah bakmi, permen, es krim mentega, air mineral. Nah, air mineral itu ada babinya. Maka hati-hati. Karena air mineral nyaringnya 2, yang satu pakai arang kayu, yang satu pakai tulang babi. Nah, itu ada babinya juga. Susu, pasta gigi, jus, sirup, cake, biskuit, dan banyak masih, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, babi itu bisa diolah jadi minyak juga. Oke? Bisa jadi abon, bisa jadi sosis, bisa
jadi tas dan lain-lain. Untuk yang suka dengan barang-barang kulit, perhatikan kalau beli tas kulit, jam kulit, sepatu kulit dan segala macam. Perhatikan kulitnya. Kalau kulitnya ada titik 3, itu kulit babi. Ya, di kulit itu ada bentolan titik 3. Dan dia benar-benar presisi tuh titik 3-nya tuh. Illuminati. Presisi dia titik 3-nya tuh. Itu babi. Jadi jangan dipakai, baik jam tangan, baik jaket atau apapun itu. Oke? Selanjutnya istilah-istilah lain dari babi. Nah, kalau kita beli snack, ini hati-hati. Kalau beli snack, lihat di bagian apa tuh namanya? Ingredientnya itu. Dia enggak mungkin ditulis terang-terangan babi atau bahasa Inggrisnya pig gitu, enggak. Ada yang ditulis PORK. Itu babi. Hati-hati, Afwan ya. Di salah satu snack, aduh, ini direkam pula ya. Ada snack yang kalengnya tuh kayak tabung-tabung, tahu? Tabung yang isinya kentang. Ah, salah disebut, dah lagi leteh-leteh manokannya disebut lah. Benar-benar kah? Jadi snack yang seperti itu ada tulisannya PORK. Itu ada tulisannya PORK. Ada yang pakai rasa PORK, ada yang rasa barbecue dan lain-lain. Tapi kalau udah ada satu PORK, berarti pabriknya kan sama. Berarti yang lain juga kena. Ngerti enggak teman-teman? Bahas lain lagi, SWINE. Ada lagi HOG, hog itu babi dewasa dengan berat 50 kilo. Ada boar, BOAR, itu babi liar, babi hutan atau celeng. Ada LARD, itu lemak babi. Bacon, BACON, itu daging hewan yang diasapi, babi terutama. Ham, itu daging babi bagian paha. Sow, itu babi betina. Sawmil, itu susu yang dihasilkan dari babi. BAK, daging babi dalam bahasa Tiongkok. Kau? Char-siu, banyak nah. Mengacui dengan konton berupa daging beku. Banyak nih nama-nama babi. Ada cunyok, ada rohu, ada doije. Kalau di kita ada B2 biasanya. Ya? B2 misalnya B2, itu babi kan? Jadi teman-teman, babi itu banyak sekali dia berkamuflasenya. Nah, terus saya pengen tekankan lagi, ini tidak ada banyak. Teman-teman kalau misalkan beli jajanan di pinggiran pun dimanapun lah, jajanan yang masaknya atau buatnya itu dioles pakai kuas. Nah itu hati-hati. Itu juga ada yang pakai bulu babi. Gambaran gampangnya itu teman-teman. Waduh gimana ya kasih gambarnya? Nanti abang bagikan lah ya. Pokoknya untuk yang perkuasan itu hati-hati. Biasanya dia warnanya putih kuasnya. Licin. Licin. Kalau dia udah pakai kuas yang putih, udah teman-teman tak usah beli. Oke? Kuasnya warna putih. Walaupun mungkin tidak semuanya nanti teman-teman. Cuman atas dasar kehati-hatian mending tak usah beli. Yang aman tuh yang dia nguas pakai daun pandan. Aman dah tuh. Paham enggak? Pakai serai. Serai ke serai sih? Serai. Itu aman dah tuh. Kalau yang kuasnya kayak gitu, itu hati-hati. Biasanya ada yang sintetis kan? Itu sedikit lebih aman daripada yang berbulu-bulu itu. Selain untuk makan, teman-teman. Nah, kasih gambar nih. Ini untuk cewek-cewek nih. Hati-hati. Ya. Niat hati mau bikin cantik muka, lupa ada babi ya di muka. Paham? Ya. Jadi hati-hati. Kita perhatikan nih, selain makanan kita yang halal itu bebas dari babi, ternyata yang lain pun bisa terikut-ikut kena babi.
Oke. Mending kalau kuas cari yang sintetis, oke? Jangan yang bulu. Yang sintetis. Lebaran tuh nanti hati-hati beli kue nastar. Ya. Terus babi ini kadang ada di Black Forest juga. Karena dia ada minyaknya RHUM. Minyak ram tuh untuk Black Forest. Terus kalau kita makan, nah nih, makan apa namanya itu macam-macam seafood yang tumisan dan lain-lain tuh, biasanya dia pakai angciu. Tuh haram tuh teman-teman. Ya, kangkung biasa kuahnya itu pakai angciu. Tuh haram tuh. Ya. Masih banyak nih, ini banyak sekali lah di sini contoh-contohnya. Perdonatan juga tuh hati-hati. Nah, di kode makanan babi itu banyak kodenya. Ada S100, S141, S153. Banyaklah beberapa turunan-turunan babi. Nanti ini di-share lebih detailnya aja. Cuman abang pengen tekankan gini, bahwasanya kalau kita mau makan, simple awalnya adalah carilah yang udah ada logo halal. Itu yang pertama. Oke? Nah, selain udah cari logo halal, sekarang ada pembeda nih. Carilah logo halal yang hijau. Karena yang ungu itu bukan terbitan MUI sekarang. Kemarin ada arak yang dicap halal. Hebat. Paham ya? Teman-teman tahu ini brand RB. Tahu minuman bersoda? RB. Itu kan lama dia dapatkan sertifikat halal tuh. Kenapa? Karena dulu judul minumannya root beer. Dia minumannya halal, tapi tidak dikasih halal sama MUI karena ada birnya di situ. Kan bingung jadinya. Maka dia ganti brand dia jadi RB supaya untuk dapat halal aja tuh. Terus ada orang jual kue, pingin dikasih sertifikat halal, tapi bentuk babi kuenya. MUI pun bingung. Makanya yang halal hijau itu memang insya Allah udah lebih detail verifikasinya ketimbang yang ungu tadi. Ungu Pak, ungu. Iya, ungu. Kesel aku dengar ungu. Terus ini ingatkan juga buat orang tua kita yang suka ngerokok. Hati-hati, filternya itu banyak yang pakai darah babi. Filter rokok. Syukur yang tidak ngerokok. Maka Muhammadiyah tuh bilang rokok tuh haram. Udah ikutkan ya dah tuh, selesai. Hemat lagi, ya kan? Sekarang rokok berapa? Sebungkus. Berapa? 30.000 sebungkus. Kalau sebulan 30 hari berapa dah? 900.000. Sebulan 900.000. Setahun 9 jutaan dah. Banyak mengeluarkan untuk rokok tuh. Bisa untuk nabung umroh. Jadi dah, yang tak ngerokok jangan nggak boros ke tempat yang lain kayak gitu. Ya? Mil sih. Mil. Jadi balik lagi teman-teman, abang ingatkan. Untuk beli makanan, hati-hati, tolong dicari yang ada label halalnya. Nih, kalau teman-teman buka nih ya, kayak ada mie yang model-modelan samyang dan segala macam tuh cek-cek betul. Banyak yang pakai daging babi. Terus, nih, rumput laut ada yang disnackkan, tahu kan? Dan abang pun pernah makannya. Itu ada kodenya di situ, ditulis E635. Itu mengandung babi. Makanya dia tak bisa dapat sertifikat halal. Nah, maka memang paling betul kalau kita dikasih snack, cek dulu lah halalnya. Kalau ndak ada, jangan nak coba-coba makan. Itu kemungkinan besar pasti haram. Gitu loh. Permen yang jeli-jeli itu. Nah, tuh banyak yang nggak dapat sertifikat halal karena dia pakai gelatin kan nih? Marshmallow. Tuh cek tuh. Maka kemarin ingat nggak teman-teman waktu kita foto produk, itu kan ada yang ngasih marshmallow di produk itu kan?
yang waktu kita foto produk di desa. Abang langsung frontal kan, oh ini babi nak nih, abang bilang. Kenapa? Karena abang tahu marshmallow itu banyak kan babi, maka abang langsung ambil bungkusnya, cek, oh ada halalnya MUI, dah selesai, aman, kayak gitu. Nah maka cek betul. Supaya apa teman-teman? Supaya kita punya doa itu tidak terhambat. Karena doa kita ini mungkin terhambat karena kita masih banyak makan babi dalam bentuk dan nama yang berbeda-beda, kayak gitu. Ya, jadi abang tekankan lagi sekarang buat kita semuanya, kalau mau makan hati-hati. Yang pertama yang dicek apanya? Logo halalnya. Kalau ndak ada jangan nak coba-coba. Abang pernah di Jogja ngisi kajian di satu kampung di tempat KKN. Nama di tempat KKN air mineralnya tuh dibilang aqua, itu bukan aqua kan? Tah mereknya apa tuh? Kok di sini ada poteng lah, apalah, adua, apalah kan? Nah, pernah dikasih di situ minuman. Sebelum diminum itu abang putar-putar dulu. Di gelasnya ndak ada logo halal di itunya. Biasanya kalau di situ ndak ada, kalau di situ ndak ada, makanya biasanya kalau di situ ndak ada, di kerdusnya ada. Nah, abang waktu di sana ngisi itu di gelasnya ndak ada, kerdusnya pun samping abang ndak ada. Kita ngisi berjam-jam, awas tuh. Nah, mending ndak usah minum daripada minum. Malah itu mengandung tulang babi. Oke. Nah, kenapa kita harus detail benar memperhatikan ini teman-teman? Karena kita itu punya 3 pertanyaan yang kita tidak akan pernah bisa jawab sampai kapanpun. Apa tuh? Pertanyaan pertama yang tidak akan pernah kita bisa jawab sampai kapanpun, itu kapan mati. Yang kedua, di mana matinya. Yang ketiga, bagaimana matinya kita. Oke, maka abang sering sekali dan banyak seminar yang abang buka dengan perkataan, banyak orang menyiapkan hidup yang baik tapi lupa menyiapkan mati yang baik. Karena kita suka lupa, kita ini punya 3 pertanyaan ini di diri kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Dan orang itu mati dengan kebiasaannya, teman-teman. Orang itu mati dengan kebiasaannya. Yang mereka kebiasaannya konser, mati lagi konser. Benar gak? Yang mereka kebiasaannya menyelam, mati lagi nyelam. Yang mereka kebiasaannya ngaji, mati lagi ngaji. Mereka kebiasaannya sholat, mati waktu lagi sholat. Banyak kan yang udah sering video berkeliaran, guru-guru ngaji itu yang meninggal habis ngaji, habis tausiah, habis khutbah Jumat, kayak gitu. Nah, itu kadang bikin kita iri. Bahkan yang paling abang tuh iri sekali dengan syekh itu, salah satu syekh yang ceramah di Timur Tengah, itu dia lagi ceramah, semua duduk di kursi kan, tengah ceramah dia lagi ceramahkan kisah tentang wafatnya Nabi SAW di pangkuan Ibunda Aisyah. Nah, di tengah lagi cerita wafatnya Nabi SAW di pangkuannya Ibunda Aisyah, habis itu tiba-tiba syekhnya diam, terus kayak ngelihat sesuatu, terus bilang, La ilaha illallah. Habis itu meninggal. Selesai. Ceritanya adalah cerita kematian Nabi di pangkuan Ibunda Aisyah. Dan saat udah sampai ceritanya Nabi itu di pangkuan Ibunda Aisyah, dia diam, dia kayak ngelihat sesuatu, tiba-tiba dia ngucap La ilaha illallah, langsung lepas. Meninggal. Nggak kena sekali meninggal kayak gitu. Ya. Nah, maka orang yang udah wafatnya dengan menyebut La ilaha illallah, itu maka insya Allah surga udah nanti dia. Tapi itu nggak bisa dibuat teman-teman. Oh, gampang lah bang, nanti lah tunggu aku sikit-sikit lagi nak mati ya. La ilaha illallah. Nggak bisa dibuat-buat. Karena saat kita mau meninggal tuh, itu ada malaikat di depan kita. Dan ada malaikat yang nyambutin
nyawa kita. Nah, saat proses pencabutan itu ada dua jenis. Ada yang nyabutnya macam air turun dari teko. Tahu air turun dari teko? Cer gitu, mudah. Ada yang nyabutnya macam orang narik anak panah yang udah nancap. Tapi anak panah yang dimaksud ini adalah zaman dulu tuh anak panah tuh kayak gini. Sekarang kan arrow-nya kayak peluru tuh. Zaman dulu kan anak panahnya gini. Kalau udah masuk, ditarik ini nyangkut, ngerti enggak? Maka susah nariknya dan itu sakit. Nah, pas malaikat lagi ngerjain pencabutan nyawa, itu ada malaikat satu di depan kita yang berdiri dengan dua sayapnya. Kalau selama hidup ini kita hidupnya baik, dibukakan sayap sebelah kanan, itu dia ngelihat 7 surga yang bertingkat-tingkat dan aromanya itu terasa sampai ke dunia. Yang bisa cium cuma yang mau mati itu. Orang sekelilingnya nggak bisa. Tapi kadang ada yang suka cerita kan, ih wangi ini wangi dari mana ya? Yang kau nengokin orang meninggal tuh, biasa tuh. Banyak yang orang cerita, ih wangi ini wangi dari mana ya? Nah, beberapa guru-guru kita bilang, itu wangi apa malaikat yang buka sayap sebelah kanan. Aroma surganya itu masuk. Maka dia wajahnya berseri-seri, senyum dan meninggal. Nah, kalau yang kegiatannya tabiatnya hari-hari itu buruk, banyak makan babi, judol, habis itu nipu orang, maka malaikat yang tadi bukaan sayap sebelah kirinya, dia nengok 7 neraka yang bertingkat-tingkat. Dan di situ saking panasnya api neraka tuh sampai masuk ke dunia dan buat dia tidak bisa ngomong, takut, melotot, tidak bisa bicara apa-apa, wajahnya menghitam. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Maka tidak bisa kita dibuat-buat la ilaha illallah. Tengah nak mati dibuka neraka, mana kita nak bilang la ilaha illallah? Sawan duluan dah kita. Tapi semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka tadi, kenapa sih kita perhatikan benar nih peribaan? Kenapa sih kita perhatikan benar nih makanan halal? Kenapa kita perhatikan benar nih jangan pernah pelit, jangan pernah boros? Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Salah satu sahabat waktu meninggal, itu dia ngomong, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Setelah ditanya kepada Nabi, ternyata sahabat itu saat meninggal dibukakan hijabnya, dilihatkan amalan-amalan baiknya. Maka kenapa dia ngomong tidak lebih jauh tadi? Ternyata sahabat itu, kalau misalkan pergi sholat ke masjid, itu harus nempuh jalan kaki kurang lebih 3 jam kalau kita jamkan. Jalan kaki 3 jam untuk pergi sholat ke masjid. Oke? Nah, saat dia meninggal, apa kata dia? Ngapa tidak lebih jauh? Maksud enggak teman-teman? Jadi setiap kita melangkah ke masjid, kaki kanan naikkan derajat, kaki kiri gugur dosa. Nah, dia dilihatkan bahwa ya Allah, ngapa aku rumahnya tidak lebih jauh lagi ya? Ngapa aku tidak ke masjid yang lebih jauh lagi ya? Kayak gitu. Kemarin abang dapat video salah satu mu'alaf di Australia, masih muda kayak gitu. Dia pergi ke masjid jalan kaki. Ditanya, kenapa kamu jalan kaki? Emang kamu tidak punya kendaraan? Punya katanya. Kamu tinggal di mana? Di A, dia bilang. Kenapa tidak ke masjid yang sana? Kenapa pilih masjid yang sini? Karena ini masjid paling jauh dari rumah saya. Dia ngincar naik derajat gugur dosa. Oke teman-teman semuanya ya. Baik lagi, hal ini penting banget sekali buat kita para pemuda. Jadi tolong diperhatikan. Jauhi riba. Oke. Jauhi perhatikan makanan yang halal dan thayyib. Oke. Dan jangan pernah pelit. Nah, ini kalau memang benar-benar dipraktekkan, itu teman-teman menjadi orang, ini gampangnya gini. Yang bagian akhir, itu kalau teman-teman mau praktekkan, itu teman-teman menjadi orang yang lebih suka membayar ketimbang dibayarkan kalau lagi makan. Jadi abang nggak pingin ada di circle gitu ini mental yang kau nanti, weh dah ini nih, jamin lah nih, gitu. Pas duduk, kau kan yang paling banyak duitnya, itu tunjuk-tunjukan untuk bayar. Tapi kalau bisa duluan untuk bayar. Kalau di Saudi itu kan udah jadi budaya dah tuh. Makan tuh dia sampai smackdown untuk bayar di kasir tuh. Paham enggak? Oke? Karena dia tidak mau menjadi orang yang pelit, karena pelit itu kawannya setan. Boros juga kawan setan. Ya.
Itu saja mungkin yang bisa Abang sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan sekali lagi Abang ulangi 3 hal yang penting itu. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Jauhi riba. Yang kedua? Perhatikan makanan. Yang ketiga? Jangan pelit. Maka kalau kita udah dapat makanan, jangan lupa baca basmalah, makan pakai tangan kanan, nikmatin, dan ini penting nih. Tolong belajarnya, jangan sampai ada sisa. Betul. Jangan sampai ada sisa. Walaupun 1 butil nasi. Di balik sendok tuh dicek. Karena Nabi tuh sunahnya kalau udah makan diisap jarinya. Karena kita tidak tahu berkahnya di mana. Di balik sendok tuh dicek. Ada nasi enggak? Kalau ada, makan. Kalau ada kita punya kawan, makanannya tak habis. Biarlah dibilang jorok tak apa-apa. Karena kita ngamalkan sunnah. Habiskanlah Allah. Memang udah benar-benar tak mampu dah. Udah aku habiskan ya. Abang pun pernah melakukan itu biasa di depan teman-teman. Kenapa? Untuk nyontohkan bahwasanya kita cari keberkahannya. Ya. Tapi kalau memang udah sama-sama tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Itu juga mudorot. Nanti habis makan muntah-muntah pula. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.